Bayangin deh, di episode kali ini kita akan membuka sebuah bab yang walaupun sudah puluhan tahun berlalu, kejadiannya masih terasa seperti luka yang belum sempat mengering. Kisah tentang kerusuhan, tentang orang-orang yang hilang, tentang operasi rahasia, dan tentang bagaimana sejarah bisa berubah arah karena ingatan kolektif yang mulai kabur. Ini adalah cerita tentang reformasi 1998, aksi Kamisan, perjalanan bangsa, dan tentang bagaimana masa lalu itu kini berpengaruh di masa kini. Aku Zahra Anissa, selamat datang di Fakta Kelam yang kalian harus tahu. Tahun 1997 sampai dengan 1998 adalah masa yang sangat kelam. Masa di mana krisis moneter menerpa, nilai rupiah anjlok, dan ekonomi porak-poranda. Banyak kehidupan masyarakat Indonesia yang mulai hancur dalam waktu singkat. Di tengah krisis itu, semua mahasiswa dan aktivis memutuskan untuk turun tangan langsung. Mereka menuntut untuk adanya reformasi, tapi karena adanya tuntutan itu, membuat beberapa dari mereka malah dibungkam dengan cara yang sangat kejam. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, atau dikenal dengan sebutan Kontras, mencatat satu fakta yang jujur aja sampai sekarang masih bikin semua orang terheran. Mereka menemukan bahwa ada 23 aktivis yang hilang selama periode 1997 sampai 1998. Dan yang lebih menyakitkan adalah dari 23 orang itu, 13 diantaranya masih benar-benar tidak jelas nasibnya sampai hari ini. Tidak ada kabar, tidak ada kepastian, dan tidak ada tubuh yang ditemukan. Beberapa nama mungkin pernah kalian dengar, seperti Wiji Tukul, penyair yang suaranya lantang ketika melawan Orde Baru. Dia hilang setelah melantangkan suaranya pada April 1998 dan tidak pernah ditemukan lagi keberadaannya. Sama halnya dengan Herman Hendrawan, salah satu aktivis mahasiswa yang lenyap pada Maret 1998. Seakan jiwa dan raganya telah ditelan bumi. Bukan hanya Wiji Tukul dan Herman Hendrawan, namun ada Yani Afri, Noval Al-Katiri, Sony, Suyat, dan masih banyak nama lainnya yang sampai sekarang hanya bisa dikenang lewat foto dan cerita dari masing-masing keluarga. Lalu muncullah salah satu nama yang sering disebut ketika orang membicarakan operasi ini, yaitu Tim Mawar, sebuah unit elit Kopassus yang dituding berada di balik operasi penculikan para aktivis. Hal ini juga tercatat dalam laporan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP. Dalam laporan itu disebutkan bahwa operasi penculikan dilakukan oleh anggota militer dengan struktur komando yang jelas. Dan ya, dalam dokumen itu, nama Prabowo Subianto tercatat sebagai salah satu pihak yang memiliki keterkaitan komando pada saat kejadian. Tapi yang lebih penting, meskipun semua itu sudah disebutkan dalam laporan, dan meskipun beberapa pelaku lapangan sudah menerima hukuman, sebagian besar korban tetap hilang, tidak pernah dikembalikan, dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Keberadaan mereka, status mereka, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, semuanya masih gelap, tidak ada kejelasan. Bahkan Amnesty International menilai bahwa penyelidikan terhadap penghilangan paksa ini baru dilakukan sebagian dan belum pernah berakhir dengan keadilan yang utuh bagi keluarga korban. Artinya, selama puluhan tahun ini, banyak keluarga yang masih menunggu, masih berharap, dan masih bertanya-tanya, apakah orang mereka cintai masih hidup atau sudah tidak ada? Dan sampai saat ini, negara belum memberi jawaban mengenai hal itu.
Sejak tahun 2007, setiap hari Kamis, ada pemandangan yang tidak pernah absen di depan Istana Negara. Keluarga para korban berdiri, diam, tanpa suara, tanpa orasi apapun. Mereka hanya ditemani pakaian hitam dan payung hitam sebagai simbol duka yang tidak pernah padam. Mereka bahkan tidak lagi berteriak, tidak lagi membawa spanduk besar, tidak lagi memaksa siapapun untuk percaya. Tapi keheningan itu jauh lebih lantang dari pidato siapapun. Aksi ini dikenal sebagai aksi Kamisan, gerakan sederhana yang lahir dari keluarga korban penculikan 1997 sampai 1998 dan dari berbagai pelanggaran HAM lainnya. Gerakan yang lahir dari rasa kehilangan dan dari penantian yang tak pernah diberi jawaban. Aksi Kamisan bukan sekedar ritual mingguan. Ia adalah pengingat bahwa ada luka yang belum dijawab negara. Ada keluarga yang sudah 20 tahun lebih menunggu kepastian tentang orang yang mereka cintai. Kamisan bukanlah aksi politik, bukan juga aksi kampanye. Ini merupakan gerakan moral, gerakan orang-orang yang kehilangan. Di balik setiap payung hitam itu, ada nama, ada wajah yang hilang, ada keluarga yang setiap hari membuka pintu, berharap seseorang pulang, meski mungkin mereka tahu orang itu tidak akan kembali. Tahun berganti, pemerintahan berganti, tapi aksi Kamisan tidak pernah berhenti. Respon negara pun berubah, kadang merangkul, kadang menjauh, kadang hanya sebatas formalitas. Dan situasi mulai menghangat ketika sosok yang dulu sering dikaitkan dengan operasi penculikan kembali masuk ke panggung politik besar. Setiap kali namanya naik, ingatan publik ikut naik. Luka lama ikut terbuka, percakapan yang dianggap selesai kembali muncul ke permukaan. Aksi Kamisan pun berubah, dari hanya sekedar aksi diam, mulai berubah menjadi pertarungan ingatan kolektif. Pertanyaan lama kembali menggema. Kalau yang dulu disebut dalam dokumen sejarah, kini kembali jadi tokoh penting. Apa kita benar-benar sudah selesai dengan masa lalu? Dan ironisnya, di tengah semua pertanyaan yang belum dijawab, bangsa ini justru dihadapkan pada dua kenyataan baru. Prabowo menjadi presiden dan Soeharto diajukan sebagai pahlawan nasional. Saat ini, Indonesia sedang berada pada sebuah titik sejarah yang tidak sederhana. Prabowo Subianto, nama yang selama bertahun-tahun dikaitkan dengan dugaan penculikan aktivis 1998, kini memimpin negara sebagai presiden. Sebagian masyarakat melihat ini sebagai tanda bahwa politik bergerak cepat dan masa lalu tidak lagi relevan. Tetapi bagi banyak orang, ini menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang disebut para kritikus sebagai pemutihan sejarah. Sebuah kondisi ketika luka lama perlahan-lahan ditutupi di balik narasi pembangunan dan stabilitas. Situasinya menjadi semakin kompleks ketika kembali muncul wacana untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional. Pendukungnya menonjolkan keberhasilan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sementara penolaknya mengingatkan bahwa sejarah Orde Baru juga menyimpan pelanggaran HAM, pembungkaman kritik, dan korupsi yang masif. Dua narasi besar ini, narasi pembangunan dan narasi pelanggaran HAM, kini saling bertabrakan di ruang publik. Di saat politik bergerak ke arah yang semakin pro status, masyarakat sipil LSM HAM dan keluarga korban terus menuntut agar kasus penghilangan paksa 1997 sampai 1998 diselesaikan. Mereka meminta Kejaksaan Agung untuk membentuk tim penyidik khusus, mendesak negara untuk menuntaskan apa yang tertunda selama 2 dekade lebih.
Namun tekanan ini tidak selalu berjalan mulus. Tahun ini saja, kelompok advokasi menilai bahwa pemerintah baru belum menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus lama ini. Bahkan ada pendamping korban pemerkosaan masa lalu 1998 yang dilaporkan mengalami teror hanya karena berusaha menyuarakan kebenaran. Di tengah semua itu, ada pertempuran yang jauh lebih halus, tapi tidak kalah penting seperti pertarungan memori. Anak muda sekarang mengenal sejarah lewat konten singkat, potongan video, dan narasi digital yang sangat mudah dibentuk. Ketika tokoh-tokoh Orde Baru kembali dipoles sebagai figur stabilitas dan ketertiban, muncul ketakutan bahwa generasi muda bisa dipaksa lupa bahwa sejarah kelam bisa diterjemahkan ulang tanpa menghadirkan suara keluarga korban, orang-orang yang seharusnya paling berhak menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan disinilah kontradiksinya terasa paling tajam. Aksi Kamisan masih berdiri setiap minggu, diam membawa payung hitam, menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Tuntutan mereka belum terjawab. Narasi resmi negara berubah-ubah. Sementara itu, orang-orang yang dulu dikaitkan dengan operasi penculikan kini memegang kekuasaan tertinggi. Memori bangsa ini sekali lagi sedang diperebutkan. Pada akhirnya, pertanyaan bukan hanya tentang siapa yang menjadi presiden atau siapa yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Pertanyaannya jauh lebih dalam. Siapa yang berhak menuliskan sejarah Indonesia? Mereka yang berkuasa atau mereka yang kehilangan? Reformasi bukan sekedar momen ketika Soeharto turun. Reformasi adalah janji bahwa tragedi tidak boleh terulang, bahwa korban berhak mengetahui kebenaran, dan bahwa negara tidak boleh menutup mata dari luka rakyatnya. Kini ketika peta politik bergeser dan narasi sejarah mulai dinegosiasikan ulang, pertanyaannya kembali menjadi sangat sederhana. Apakah kita masih memilih untuk mengingat? Karena masa depan hanya bisa dibangun oleh bangsa yang berani menghadapi masa lalunya, bukan bangsa yang sibuk untuk melupakannya. Kita semua adalah narator masa depan. Apa yang kita biarkan hidup dalam ingatan kita, itulah yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jika kita memilih untuk melupakan, kita memberi ruang bagi kegelapan untuk tumbuh lagi. Tapi jika kita memilih untuk mengingat dengan seluruh kebenarannya, pahit sekalipun kita memberi arti pada perjuangan mereka yang hilang. Ingatlah, keadilan bukan hanya soal hukuman. Keadilan adalah pengakuan, dan pengakuan adalah awal dari penyembuhan. Jadi, apa yang sebenarnya akan kita wariskan? Kenangan kosong atau sejarah yang jujur dan berani? Sampai jumpa di episode Fakta Kelam yang kalian harus tahu selanjutnya.